Yo, balik lagi dengan gua di channel Dark One. Kali ini gua akan melanjutkan membahas manhwa regresi The Dark Mage. Di kejadian setelah sebelumnya, terlihat sebuah kepala yang terlihat berada di dalam air, dan kepada tersebut memohon agar dirinya ditolong. Namun di sisi lain ada dua orang yang sedang melihat kepala tersebut yang berada di dalam sebuah toples eksperimen, dan terdengarlah seseorang yang memuji kepada tersebut. Karena biasanya orang lain akan meminta mereka untuk segera membunuh dirinya, yang membuat temannya merasa heran dan mengira apa kutukan pembalikan memengaruhi otak kepala ini. Tapi untuk saat ini mereka telah kehabisan bahan-bahan, karena belakangan ini mereka melakukan banyak eksperimen. Namun mereka mendengar dalam waktu dekat bahan-bahan eksperimen akan datang dalam jumlah besar, yang akan membuat kegiatan eksperimen akan terasa asik. Akan tetapi terlihat Jamie yang berada di dalam ruangan tersebut dengan menggunakan sihir transparannya, serta Jamie pun telah mendengarkan semua pembicaraan dari mereka. Jamie yang telah mendengar pembicaraan itu tak percaya karena mereka bersembunyi di akademi untuk meneliti sihir hitam. Dan Jamie pun mengasumsikan bahwa mereka sangatlah nekat untuk melakukan kegiatan eksperimen ini. Namun Jamie mendengar kembali seseorang yang menyatakan, manusia memanglah objek eksperimen terbaik karena kecepatan mereka dalam mengeluarkan hasil dan kualitas mereka tidak bisa dibandingkan dengan objek lain. Jamie yang mendengar pernyataan ini membuat dirinya mengakui akan dirinya yang mengetahui betapa sesatnya sihir hitam saat ini. Karena Jamie di masa lalunya juga telah mengorbankan banyak jiwa untuk melawan 12 dewa yang membuatnya tidak bisa menegur para penyihir hitam saat ini. Dan Jamie juga di masa lalu telah menciptakan sihir hitam demi suatu tujuan yang membuat Jamie mengkhianati kemanusiaan yang dirinya punya. Tapi Jamie juga tidak lupa untuk memikul semua dosa itu hingga saat ini. Namun Jamie yang telah menggunakan segala cara untuk membinasakan para dewa-dewi masih saja tak mampu membunuh salah satu dari mereka. Tapi Jamie juga menjelaskan, sebelum mengorbankan nyawa, sangatlah dibutuhkan pemantapan hati yang kuat. Dan ada satu hal lagi yang harus Jamie lakukan. Akan tetapi, cerita berganti, di mana terlihat Bena yang sedang mengkhawatirkan Jamie. Karena di sini dirinya telah mencari Jamie. Namun Bena belum juga menemukan Jamie. Tapi tiba-tiba datanglah seorang wanita yang langsung menjambak rambut Bena, yang membuat Bena seketika berteriak hila. Hila pun mengatakan kepada Bena kalau dirinya sangatlah lambat seperti sampah, serta Hila juga menanyakan, apakah Bena sudah menyelesaikan perintahnya. Terdengar Bena yang meminta maaf kepada Hila, karena di sini Bena telah melupakan tugasnya. Namun Hila yang mendengar permintaan maaf itu membuat dirinya marah, karena Bena telah melupakan tugasnya, serta Hila dengan ekspresi bencinya menjelaskan ke Bena akan Bena yang akhir-akhir ini terlihat mulai merasa nyaman. Namun Bena yang mendengar itu hanya terdiam, tak menjawab perkataan itu, yang berakhir membuat Hila marah dan akhirnya mendorong Bena hingga terjatuh. Bena yang terduduk di lantai menanyakan ke Hila, mengapa Hila melakukan ini terhadap dirinya. Hila yang mendengar itu tersenyum mengerikan, serta dirinya menjelaskan akan dirinya yang menganggap Bena seperti serangga, yang harus diberi pelajaran sesekali agar tidak melunjak suatu hari nanti. Di sisi lain terdengar Bena yang memohon maaf kepada Hila, serta Bena juga berjanji tidak akan melupakan tugasnya lagi. Namun Hila tak memperdulikannya. Malahan Hila di sini mengatakan kalau sampah seperti Bena yang melakukan kesalahan harus dihukum agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sembari Hila merapal sebuah sihir, Pain Struggle. Bena yang melihat Hila merapal sihir Pain Struggle membuatnya memohon kepada Hila agar Hila mau memaafkan dirinya untuk sekali ini saja. Karena Bena di sini berjanji tidak akan melupakan tugasnya lagi. Akan tetapi Bena dibuat terkejut saat mendengar Hila yang berteriak, "Siapa kamu?" Karena di sini terlihat Jamie telah ada di hadapan Bena, yang membuat Hila menanyakan bagaimana sesosok bocah sepertimu bisa masuk ke sini. Tapi bukannya menjawab pertanyaan dari Hila, Jamie di sini malah memanggil Bena, serta Jamie menanyakan kepada Bena, apakah Bena takut dengan orang seperti Hila ini? Bena terkejut setelah mendengar pertanyaan itu dan berusaha untuk mencari-cari alasan. Akan tetapi di sisi lain terlihat Jamie yang melihat ke arah Bena dengan tatapan tajamnya dan menyuruh Bena untuk segera berdiri, karena mau sampai kapan Bena diam saja. Di sisi lain Hila menjelaskan, meski dirinya tidak tahu Jamie itu siapa, tapi Hila yakin Jamie pasti sudah gila, dan mungkin ini lebih baik. Serta Hila tak menyangka Bena menyeret orang luar, dan Hila pun menegaskan bahwa dirinya akan membunuh mereka berdua
karena di sini Hila telah melancarkan sebuah serangan ke arah Jamie dan Bena. Namun terlihat Bena yang telah bangkit dan mengeluarkan energi yang amat dahsyat, karena di sini Bena tidak ingin menjadi orang yang sama, sampahnya seperti tempat ini, yang alhasil membuat Jamie terkejut setelah melihat Bena mengeluarkan energi yang amat dahsyat, sedang Hila yang melihat Bena seketika menjadi panik karena dirinya tidak mengetahui apa yang barusan terjadi pada Bena. Bena yang baru menyadari akan dirinya yang mengeluarkan energi yang teramat dahsyat, membuat dirinya terkejut karena dirinya tidak mempercayai apa yang telah dirinya alami saat ini. Hila yang mengetahui Bena yang terkejut akan kekuatannya, membuat Hila merasa senang dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa yang Bena lakukan, tapi Hila menegaskan, Bena akan membayar atas pilihan yang Bena telah ambil karena berani melawan dirinya. Terlihatlah Hila yang ingin merapal sebuah mantra lagi di hadapan Jamie. Akan tetapi Jamie yang mengetahui itu tidak tinggal diam, dan Jamie pun langsung merapal sihir, yang membuat proses perapalan sihir Hila terganggu, dan berakhir membuat Hila panik karena proses perapalan sihirnya terganggu. Melihat Hila yang menjadi panik, membuat Jamie memberitahukan kalau langkah pertama memang sangat sulit, tapi langkah kedua akan menjadi lebih mudah. Terlihat Hila yang sangat terkejut setelah mendengar ucapan dari Jamie yang membuatnya bertanya-tanya mengenai siapa sesosok bocah di hadapannya ini. Karena Jamie yang memiliki mana hitam yang dianggap aneh oleh Hila, tapi Jamie yang mendengar itu tidak menjawab apapun. Malahan di sini Jamie terlihat sedang melepas energi mananya yang sangat pekat. Sembari terdengar Jamie yang merapal sihir Delete. Di sisi lain Bena yang melihat semua itu hanya terdiam, karena Bena sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jamie. Akan tetapi terlihat Gab yang tampak terkejut karena dirinya menyadari Bena yang telah membangkitkan kekuatan Valkyrie, yang membuat Gab sangat bersemangat atas perkembangan Bena, karena awalnya Gab sangat khawatirkan Bena yang tidak bisa membangkitkan kekuatan itu selamanya, karena lingkungan yang dirinya buat terlalu berlebihan untuk mengontrol kepribadian Bena. Namun mulai sekarang, Gab tidak memerlukan tempat memuakkan ini lagi, karena di sini Gab berpikir akan kekuatan Valkyrie yang akan menjadi miliknya. Tak lama kemudian terlihat Jamie yang sedang memanggil Bena. Bena yang menyadari akan Jamie yang memanggil dirinya, langsung meminta maaf kepada Jamie. Di sisi lain Jamie yang melihat kekuatan yang dimiliki Bena membuatnya tak percaya kalau seorang penakut seperti Bena adalah seorang Valkyrie, karena menurut Jamie Valkyrie adalah bangsa peri berstatus tinggi, atau yang disebut peri perang. Mereka pernah berperang melawan 12 dewa-dewi dengan kekuatan yang teramat hebat. Namun, meskipun mereka kalah, konon mereka berhasil menghindari kepunahan dengan bersembunyi di tempat yang tidak bisa dilihat oleh 12 dewa-dewi keparat itu, yang membuat Jamie berpikir, mungkin saja ini semua perbuatan Gab, karena dia dengan sengaja membuatnya tertekan dalam waktu yang sangat lama agar mudah untuk menggunakannya. Akan tetapi, di sisi lain Bena yang melihat Jamie hanya memandangi dirinya, membuat Bena menjadi panik. Karena di sini Bena mengira kalau dirinya telah melakukan kesalahan yang membuat Jamie merasa kesal terhadap dirinya, dan Bena tak lupa untuk meminta maaf kepada Jamie jika kalau dirinya membuat kesalahan yang tidak diketahui oleh dirinya. Tapi Jamie yang mendengarkan itu semua tak menanggapinya. Malahan di sini Jamie kembali berpikir mengenai Valkyrie merupakan bangsa yang penuh dengan rasa kemenangan, dan mungkin sebab itu Gab dengan sengajanya membuat Bena membangkitkan kekuatannya terlebih dahulu agar mudah Gab gunakan. Setelah selesai berpikir, Jamie pun langsung memberitahukan ke Bena kalau dirinya sangat tidak menyukai itu dengan ekspresi datarnya, yang membuat Bena kebingungan tentang apa yang sedang dimaksud oleh Jamie. Tetapi Bena tetap meminta maaf karena dirinya sama sekali tidak mengetahui apa yang paling disukai Jamie. Namun seketika terdengar suara sirin yang membuat Bena menjelaskan ke Jamie kalau Jamie sepertinya sudah ketahuan telah menyusup ke tempat ini. Namun Jamie menjelaskan kalau sirin ini berbunyi bukan karena dirinya sudah ketahuan menyusup, yang membuat Bena seketika terkejut setelah mendengar pernyataan itu. Dan terdengarlah Gab yang menyuruh semua rekannya untuk segera membawa Bena ke hadapan dirinya, serta Gab juga memperbolehkan mereka untuk sedikit melukai tubuh Bena. Mendengar perintah yang dikatakan oleh Gab membuat Bena sangat terkejut, karena dirinya bertanya-tanya mengapa kepala akademi memberikan perintah seperti itu terhadap dirinya. Di sisi lain Jamie tampak sangat tenang,
karena Jamie di sini telah menduga akan terjadinya kejadian seperti ini. Di sisi lain, terlihatlah Benna yang sedang mengenang seluruh perbuatan yang telah menyakiti dirinya. Jamie yang mengetahui bahwa Benna sedang merasa bimbang menanyakan kepada Benna mengenai apa yang akan Benna lakukan sekarang, yang membuat Benna seketika berteriak mengatakan, kalau dirinya sudah berubah. Jamie yang mendengar jawaban itu membuat dirinya memuji tekad yang dimiliki oleh Benna. Tak lama kemudian terlihatlah Jamie yang mengeluarkan sihirnya, yang membuat Benna kembali merasa kagum dengan kekuatan yang dimiliki Jamie. Namun Jamie malah menanyakan ke Benna mengenai apakah Benna masih diingat yang dengan ucapannya beberapa saat yang lalu. Namun Benna di sini telah tidak ingat apa yang diucapkan oleh Jamie, yang membuat Jamie kembali menjelaskan kalau langkah kedua akan lebih mudah, sembari terlihat Jamie yang sedang merapal sebuah sihir di depan seseorang yang sedang mengintip dari balik pintu, dan terlihat pas segerombolan para murid yang dipimpin oleh seorang berambut merah yang sebelumnya mengintip dari balik pintu tadi. Dan orang itu memanggil Benna karena mereka menganggap Benna telah berani untuk melawan mereka. Tapi Benna yang berada di sebelah Jamie tidak menanggapi panggilan dan ancaman itu, karena di sini Benna meyakini bahwa tidak ada tempat paling amat kecuali di dekat Jamie. Mengetahui Benna tidak menanggapi panggilan dari temannya, membuat salah satu murid berteriak memanggil Benna. Namun seketika kepala dari murid itu tutupi oleh sihir yang telah Jamie lancarkan. Serta di sini Jamie menjelaskan ke Benna kalau para murid ini dicuci otak. Benna yang mendengar itu tak percaya kalau para murid ini dicuci otak, tapi seketika Jamie tanpa pikir panjang langsung membanting para murid ke lantai dengan menggunakan sihirnya. Dan Jamie menjelaskan ke Benna kalau para murid ini sedang dalam kondisi tidak bisa bergerak bebas, dan mungkin saja mereka adalah budak dari kepala akademi ini sejak dulu. Benna yang mendengar itu mulai menyadari maksud dari Jamie, serta Jamie pun menjelaskan kepada Benna kalau memang benar dalang dibalik tindakan jahat mereka padamu adalah kepala akademi ini. Jamie mengatakan ini karena dirinya menyadari akan kutukan pelumpuh, kutukan sakit kepala, dan kutukan mual atau kutukan bersin, serta mengembalikan kutukan. Setelah Jamie menjelaskan semua kutukan itu ke Benna, terlihat para murid mulai tersadar kembali, dan Jamie tidak lupa meminta Benna untuk tetap fokus, sembari melirik ke arah Benna. Terlihat Benna yang sedang menunduk mengatakan kalau ini terlalu membuatnya marah, karena dirinya terus menahan diri tanpa mengetahui apapun. Jamie yang mendengar itu membuat dirinya merasa senang, karena di sini Benna mulai menunjukkan kepribadian aslinya secara perlahan, serta Jamie pun tak lupa menendang Benna sembari menyuruh Benna untuk melawan para murid ini. Terlihat Benna yang berada di hadapan para murid, namun Benna di sini terlihat pucat karena dirinya masih belum bisa untuk melawan mereka. Akan tetapi, seorang murid botak mengatakan bertarung atau kau akan mati. Sembari terlihat murid botak itu mengeluarkan sihirnya, yang membuat Benna seketika panik. Sedang murid botak ini terlihat sangat senang setelah melihat Benna panik, dan tak lama kemudian murid botak ini melancarkan sihir. Kutukan gatal-gatal ke arah Benna. Namun Benna yang masih tampak panik berhasil menghindari sihir lawannya, tetapi di belakang Benna datang satu murid lagi yang sedang merapal sihir. Kutukan sakit gigi. Benna yang mengetahui itu seketika menjadi panik, dan dirinya berusaha untuk menghindarinya. Namun murid yang merapal sihir kutukan gatal-gatal seketika memegang tangan Benna, yang membuat Benna secara refleks mengaktifkan kekuatannya saat dirinya ingin mendorong murid itu, yang membuat murid ini terpental sangat jauh hingga menabrak tembok. Benna yang mengetahui murid itu terpental jauh karena didorong oleh dirinya membuatnya sangat terkejut. Namun Jamie langsung menjelaskan ke Benna kalau murid itu terpental karena efek dari kekuatanmu Benna. Dan Jamie pun meminta Benna untuk lebih percaya pada dirinya sendiri dan hadapi mereka semua dengan kekuatan yang Benna miliknya. Akan tetapi terlihat salah satu murid yang mengatakan kalau Benna tidak akan bisa melawan kami semua, walaupun Benna sekarang lebih kuat, karena bagaimanapun juga dirimu itu hanyalah seorang yang bodoh. Sembari terlihat murid ini yang langsung melancarkan sihir kutukan butanya ke arah Benna. Namun terlihat kaki dari Benna yang bergerak sangat cepat, sembari terdengar Benna yang mengatakan kalau tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Kedua murid ini yang melihat Benna yang bergerak dengan sangat cepat terkejut, karena mereka tidak bisa melihat Benna yang tiba-tiba berada di atas mereka berdua. Namun tak lama kemudian Benna langsung menjatuhkan kedua murid itu ke lantai. Tapi Benna merasa kalau kekuatan ini rasanya seperti bukan tubuhnya sendiri,
Bena mengatakan ini karena Bena merasa tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Di sisi lain terlihat Jamie yang sedang melihat murid-murid yang sedang berhadapan dengannya, sembari menjelaskan kalau rekan kalian sudah dibereskan oleh Bena, dan apa yang bisa kalian lakukan sekarang ini. Dan sepertinya kalian juga sudah sadar akan perbedaan kekuatan kalian dengannya. Tapi Jamie di sini mengira kalau di akademi ini tidak hanya ada anak-anak yang lemah seperti mereka saja. Yang membuat Jamie merasa senang karena dirinya berencana untuk mengambil kekuatan mereka. Dan terdengarlah Jamie yang memanggil Black, yang berakhir membuat kedua murid ini seketika terkejut. Tapi Jamie langsung bertanya, apakah Black sudah memeriksa anak-anak lemah yang ada di hadapannya ini? Dan terlihatlah Black yang mengeluarkan sihirnya, yang alhasil membuat kedua murid ini panik saat melihat tangannya muncul simbol sihir. Di sisi lain terlihat Jamie yang merasa sangat senang, dan Jamie pun menegaskan kalau sudah saatnya mereka memanen kekuatan dari murid-murid lemah ini. Serta terdengar Jamie yang merapal sihir Violet Violence, yang berakibat membuat para murid-murid akademi ini berteriak kesakitan. Sedangkan Bena yang melihat kejadian itu membuatnya kebingungan. Dan terlihatlah seluruh murid-murid dari akademi yang telah terkapar di lantai, akan tetapi terlihat sebuah tongkat, sembari terdengar seseorang yang mengatakan, kalau kamu sepertinya sudah membunuh semua murid-muridnya, dan orang tersebut adalah Gap. Serta Gap tak lupa untuk memperkenalkan dirinya yang bernama Gap, pemilik dari tempat ini. Dan Gap juga menjelaskan kalau dirinya sangat senang bisa bertemu dengan Jamie. Namun Gap mengira kalau kekuatan yang dimiliki oleh Jamie adalah kekuatan palsu. Serta Gap juga menganggap Jamie sedang mengidap sebuah penyakit. Jamie yang mendengar itu mengatakan bagaimana? Kalau kekuatan yang dimilikinya bukan kekuatan palsu, Gap yang mendengar itu tertawa setelah mendengar pernyataan Jamie. Karena Gap menganggap kalau Jamie sedang berpura-pura saja. Jamie pun kesal karena dirinya dianggap oleh Gap sedang berpura-pura kuat saja. Namun setelah melihat Jamie yang tampak serius membuat Gap mengakui kekuatan yang dimiliki Jamie, serta dirinya juga menawarkan apakah Jamie mau bekerja sama dengannya, mendengar membuat Jamie menanyakan apa keuntungan yang akan Gap berikan kepadanya. Gap menjelaskan kalau dirinya punya beberapa rencana, dan jika rencananya berhasil, merebut sebuah negara bukanlah sebuah masalah besar baginya. Namun Jamie mendengar itu hanya melirik ke arah Bena, dan tak lama kemudian dirinya bertanya ke Gap, bagaimana caranya untuk mengambil sebuah negara dengan sangat mudah, yang membuat Gap seketika mengakui ambisi yang dimiliki Jamie boleh juga. Karena mereka belum memutuskan untuk bekerja sama, tapi Jamie malah sudah menanyakan caranya. Jamie yang mendengar menolak ajakan dari Gap untuk bekerja sama. Karena di sini Jamie mulai menyadari kalau Gap hanya menjadikannya sebuah negara saja. Namun Gap hanya tersenyum telah mendengar itu. Akan tetapi, terdengar Bena yang berteriak memanggil Gap dengan sebutan tua, serta Bena juga menanyakan kenapa Gap memerintahkan mereka semua untuk membawa dirinya. Namun Gap pun menjelaskan kalau dirinya merasa sangat terpukau setelah melihat kekuatan yang Bena milik secara langsung. Dan Gap juga memberitahukan kepada Bena kalau Bena memanglah sangat hebat, karena di sini Gap bisa merasakan sumber energi yang sangat luar biasa dari dalam tubuh Bena. Setelah mendengar penjelasan itu, seketika membuat Bena merasa syok, karena dirinya tak percaya kalau kepala akademi yang telah melakukan ini semua. Namun Gap yang melihat ekspresi wajah Bena langsung menjelaskan kembali kalau dirinya melakukan ini semua tentu saja karena Gap ingin mengambil kekuatan yang dimiliki oleh Bena. Yang membuat Bena seketika menjadi pucat setelah mendengar ucapan dari Gap. Namun Gap pun memberitahukan ke Bena kalau betapa kerasnya dirinya berusaha, terlebih lagi saat dirinya pertama kali mendapatkan Bena. Karena Gap bertanya-tanya apa yang harus dirinya lakukan agar kepribadian Bena bisa terhapus, agar dirinya bisa membangkitkan kekuatan Hena sesuai yang Gap inginkan. Bahkan Gap mengakui kalau dirinya membuat akademi ini hanya untuk Bena, yang berakhir membuat Bena seketika memancarkan aura intimidasinya karena dirinya saat ini merasa sangat murka. Serta Bena pun mengatakan kalau setiap kali semua orang yang mengganggu dirinya, dan Bena juga menjelaskan kalau Gap jugalah yang menghibur dirinya setelah menerima semua penghinaan dari mereka. Tapi setelah dirinya pikir-pikir kembali bahwa Gap tidak pernah menghentikan mereka yang sedang menindas dirinya, bukanlah menjawab pertanyaan yang Bena lontarkan kepada dirinya. Gap malah mengatakan kalau saat Bena ketakutan di dalam sini sampai kehilangan kepribadian,
yang membuat Gap merasa sangat teramat senang. Mendengar perkataan itu seketika membuat Bena langsung mengeluarkan energi mana yang amat padat. Karena dirinya saat ini merasa sangat marah kepada Gap, di sisi lain Gap yang melihat Bena murka, mengangkat tangannya sembari dirinya menjelaskan kalau dirinya sekarang hanya perlu membangkitkan kembali energi jahat yang perlahan-lahan dirinya masukkan ke dalam tubuh Bena selama 10 tahun ini. Akan tetapi Gap seketika dibuat terkejut saat melihat gumpalan mana hitam yang menghadap dirinya, sedang Bena terlihat diam saja karena dirinya sudah sangat kelelahan dengan semua kejadian yang menimpanya. Dan tak lama kemudian Bena pun langsung terbaring di lantai. Jamie yang melihat Bena tertidur di lantai menjelaskan kalau dirinya sudah menduganya karena Bena di sini sudah sangat memaksa dirinya untuk memakai kekuatan Valkyrie, yang membuat Jamie tersenyum karena dirinya di sini sudah menghapus energi hitam milik Gap yang barusan Gap keluarkan. Gap yang melihat Jamie tersenyum membuatnya sedikit pucat, namun Gap menganggap kalau Jamie hanya omong kosong saja, kalau Jamie tidak akan bisa menghapus sihirnya dengan sangat mudah. Jamie yang mendengar itu tersenyum sembari mengatakan kalau Gap telah salah menilai dirinya, serta Jamie pun menjelaskan kalau cara menghapus sihirnya yang Gap keluarkan sangatlah mudah baginya. Dan Jamie pun menganggap bahwa Gap tidak akan bisa melakukan hal yang sama dengan dirinya. Karena Jamie di sini mendengar, walaupun sudah berusaha sekeras mungkin, Gap itu adalah sampah yang hanya bisa mencapai kelas 7 saja, yang seketika membuat Gap murka sembari terdengar Gap yang menganggap Jamie adalah keparat sialan. Oke guys, untuk isi chapter 37 sampai 38 dari manhwa ini cuman sampai di sini. Dan seperti biasa, untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like-nya, serta kritik dan saran dari kalian akan Mimin tunggu, supaya channel ini makin berkembang dan membuat Mimin makin semangat untuk mengupload videonya.